Apa yang dimaksud dengan gender dalam hukum? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Definisi gender dalam hukum adalah perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana perbedaan mempengaruhi hak, kewajiban, dan perlakuan dalam sistem hukum. Contohnya yaitu dalam hukum waris. Dalam banyak sistem adat, harta warisan seringkali hanya diwariskan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapat bagian yang sama. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Dari berbagai isu gender, isu tentang kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender merupakan isu-isu yang paling menonjol dalam hukum adat, terutama dalam aspek hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, termasuk perceraian dan hukum waris. Berilah penjelasan tentang isu gender, jelaskan dengan dasar hukum dan mengemukakan contohnya. 1. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi dalam konteks rumah tangga dan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Dalam hukum adat, seringkali perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat memperburuk situasi mereka. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PDKRT. Contoh, seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mungkin tidak memiliki akses untuk melaporkan suaminya ke pihak berwajib karena norma adat yang menganggap hal tersebut sebagai aib bagi keluarga. 2. Diskriminasi dalam hukum perkawinan. Dalam banyak komunitas adat, terdapat praktik yang mendiskriminasikan perempuan dalam hal hak dan kewajiban dalam perkawinan. Misalnya, perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang harus patuh pada suami. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri. Contohnya, dalam beberapa budaya, perempuan tidak diperbolehkan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri dan harus mengikuti keputusan keluarga yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. 3. Ketidakadilan dalam hukum waris. Hukum waris dalam banyak sistem hukum adat cenderung lebih berpihak kepada laki-laki. Perempuan sering tidak mendapat hak yang sama dalam mewarisi harta, yang dapat mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa warisan harus dibagi secara adil, tetapi hukum adat sering mengabaikan hal ini. Contohnya, dalam beberapa komunitas, setelah seorang ayah meninggal, harta waris hanya diberikan kepada laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapat bagian meskipun mereka juga berkontribusi dalam pengelolaan harta tersebut. Soal nomor 3. Definisi yuridis diskriminasi terhadap perempuan. Jelaskanlah dengan mengemukakan contohnya. Diskriminasi terhadap perempuan secara yuridis dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang mengakibatkan perempuan kehilangan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum sosial, ekonomi, dan politik. Diskriminasi ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung dan dapat terjadi dalam bentuk kebijakan, praktik, atau norma yang merugikan perempuan. Contoh diskriminasi terhadap perempuan. Yang pertama, diskriminasi dalam pekerjaan. Di beberapa perusahaan, perempuan seringkali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Misalnya, seorang perempuan yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama dengan rekan laki-lakinya, tetapi menerima gaji yang rendah hanya karena dia perempuan. Diskriminasi dalam pendidikan. Di beberapa daerah, ada anggapan bahwa pendidik untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan untuk anak perempuan. Hal ini dapat menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Soal nomor 4. Apakah kesetaraan dan persamaan sama dengan equality before the law? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Kesetaraan dan persamaan seringkali digunakan secara bergantian, tetapi dalam konteks hukum, keduanya memiliki nuansa yang berbeda.
Kesetaraan atau equality merujuk pada prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif, tanpa merandang latar belakang, jenis kelamin, ras, atau status sosial. Persamaan lebih menekankan pada perlakuan yang sama dalam situasi yang sama, sehingga semua individu memiliki hak dan kewajiban yang setara di depan hukum. Equality before the law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua individu tanpa terkecuali harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa tidak ada satupun individu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari lain di mata hukum, dan semua yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Contoh, kesetaraan dalam pengadilan. Di pengadilan, setiap orang, baik itu orang kaya maupun miskin, harus mendapatkan perlakuan yang sama. Misalnya, jika dua orang melakukan kejahatan yang sama, mereka seharusnya menerima hukuman yang setara, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Dalam konteks kesetaraan gender, prinsip ini menuntut agar perempuan dan laki-laki diperlakukan sama di hadapan hukum. Misalnya, undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian harus ditetapkan tanpa diskriminasi. Soal nomor 5. Apakah asas persamaan di depan hukum praktis dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Asas persamaan di depan hukum dan kesetaraan gender atau equality before the law merupakan prinsip fundamental yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Penerapan asas ini sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Yang pertama yaitu pemberian hak yang sama. Asas ini memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek hukum seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Misalnya, perempuan untuk mewarisi harta setara dengan laki-laki dapat membantu mengurangi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Akses terhadap layanan hukum. Asas persamaan di depan hukum menjamin bahwa semua individu, termasuk perempuan, memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum dan perlindungan. Ini berarti perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan keadilan. Yang ketiga, perlindungan dari diskriminasi. Dengan adanya asas ini, hukum adat digunakan untuk melawan praktik diskriminatif yang merugikan perempuan. Jika ada kebijakan atau praktik yang mendiskriminasikan perempuan, mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut keadilan. Saya ambil satu contoh, yaitu dalam sebuah lembaga pemerintahan, jika ada kuota untuk perempuan dalam posisi kepemimpinan, ini dapat memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan nomor 6. Mengapa ada perbedaan gender dalam masyarakat? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Perbedaan gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Berikut adalah alasan utama yang menjelaskan mengapa perbedaan gender itu terjadi. 1. Norma sosial dan budaya. Masyarakat seringkali memiliki norma dan nilai yang mengatur peran gender. Norma ini dapat membentuk harapan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak, berpakaian, dan berinteraksi. Contohnya, di banyak budaya, ada anggapan bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama, sementara perempuan diharapkan untuk mengurus rumah tangga. Hal ini dapat membatasi pilihan karir perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan di tempat kerja. Yang kedua yaitu pendidikan. Akses terhadap pendidikan seringkali berbeda antara laki-laki dan perempuan, terutama di daerah tertentu. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat mengakibatkan perbedaan kemampuan dan peluang di masa depan. Contohnya, di beberapa negara, anak perempuan mungkin tidak diizinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena dianggap tidak perlu, sementara anak laki-laki didorong untuk mengejar pendidikan lanjutan. Yang ketiga, ekonomi.
Perbedaan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, gaji, dan modal juga berkontribusi pada perbedaan gender. Perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mendapat pekerjaan yang setara atau mendapat gaji yang adil. Contohnya, dalam banyak industri, perempuan seringkali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama meskipun memiliki kualifikasi yang setara. Kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan berbasis gender dan diskriminasi dapat memperkuat perbedaan gender dengan menciptakan ketakutan dan ketidakpastian bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mungkin merasa terjebak dan tidak memiliki kebebasan untuk mencari pekerjaan atau pendidikan yang menghalangi mereka untuk mencapai kemandirian. Pertanyaan nomor 7. Ketimpangan gender dalam kompilasi hukum Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Ketimpangan gender dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim seringkali mencerminkan ketimpangan gender meskipun ada upaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Beberapa ketentuan dalam hukum ini masih menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya yaitu dalam warisan. Dalam ketentuan warisan, perempuan biasanya mendapat bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Misalnya dalam hukum waris Islam, seorang anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dari bagian yang diterima oleh anak perempuan. Contohnya, jika seorang ayah meninggalkan harta senilai 100 juta rupiah, anak laki-laki akan menerima 66,60 juta rupiah, sementara anak perempuan hanya akan menerima 33,33 juta rupiah. Yang selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, nomor 8. Apakah kesetaraan dan persamaan hukum Islam? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Kesetaraan dan persamaan dalam hukum Islam. Kesetaraan dan persamaan dalam hukum Islam merujuk pada prinsip bahwa semua individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Meskipun ada beberapa ketentuan yang menunjukkan perbedaan, banyak aspek dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Contoh kesetaraan dan persamaan dalam hukum Islam. Hak untuk bekerja. Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi. Ini diakui selalu masa Nabi Muhammad, di mana perempuan seperti Khadijah, istri Nabi, adalah seorang pengusaha sukses. Contohnya, perempuan diizinkan untuk menjalankan bisnis, bekerja, dan memiliki kekayaan sendiri, serta berhak atas keuntungan dari usaha mereka. Perlindungan dari kekerasan. Hukum Islam menekankan perlunya melindungi hak-hak individu dari kekerasan dan penindasan. Berlaku untuk semua orang termasuk perempuan. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat larangan keras terhadap kekerasan dan perlakuan buruk yang mencakup perlindungan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kesetaraan dan persamaan dalam hukum Islam mencerminkan prinsip keadilan yang mendasar. Meskipun ada beberapa ketentuan yang menunjukkan perbedaan, banyak aspek dalam hukum Islam yang menegaskan hak dan kewajiban yang setara bagi semua individu. Penting untuk terus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern untuk mencapai keadilan sosial dan gender yang lebih baik.